Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi' was sab'un, bab yang ke-79. Fi bayani adawati syaitan, menjelaskan tentang permusuhan dengan syaitan. Qala, bersabda siapa junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil qalbi, di dalam hati, lammatani, ada dua bisikan, lammatun minal malak wa lammatun minas syaitan, minal aduwi ay syaitan. Di dalam hati kita ini ada dua bisikan. Bisikan yang pertama, lammatun minal malak, ada bisikan dari malaikat. Jadi saya sering menyampaikan bahasa Arab ini bahasa yang sangat unik. Salah membacanya sedikit saja maka akan salah arti, akan salah makna. Walaupun hurufnya sama, mim, lam, kaf. Kalau dibaca malak itu malaikat, kalau dibaca malik berarti itu raja, kalau dibaca mulkun berarti kerajaan, kalau dibaca milkun berarti kepunyaan. Ya, terserah Anda mau baca apa. Yang jelas di sini dibacanya adalah malak, malaikat. Yang pertama bisikan dari malaikat, i'adul khair wa tasdiqul haq, menjanjikan kebaikan dan membenarkan hak. Jadi setiap ada bisikan yang dalam hati kita, saya pengen sholat berjamaah zuhur nanti, saya sebentar lagi pengen sholat duha, saya sebentar lagi pengen sodakoh sama fakir miskin. Jika ada bisikan seperti itu di dalam hati, maka yakinlah itu adalah bisikan dari malaikat. Faman wajada dzalika falya'lam, barang siapa yang mendapatkan bisikan itu di dalam hatinya, falya'lam, maka ketahuilah annahu minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwa bisikan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yahmid Allah, dan hendaklah dia bersyukur, berterima kasih, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang Sunda bilang jorojoy, ya, jika suatu dalam hati kita ada gerentes atau ada kretek untuk melakukan sebuah kebaikan, pengen nolongin orang, pengen sholat duha, pengen nyantuni yatim, pengen sholat berjamaah, dan lain-lain, dari semua jenis kebaikan, maka ketahuilah bahwa itu adalah bisikan dari malaikat dan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya kok diberikan keinginan untuk sholat duha. Alhamdulillah ya Allah, saya kok diberikan keinginan untuk bersedekah. Alhamdulillah ya Allah, saya kok ingin sekali sholat berjamaah. Alhamdulillah ya Allah, saya kok ingin bersilaturahmi. Jika ada bisikan-bisikan itu, yakinlah bahwa itu bisikan dari para malaikatnya Allah. Yang kedua, lammatun minal aduwi ay asyaitan. Bisikan yang kedua di dalam hati kita ini ada berasal dari setan. Yang jelas setan itu adalah musuh kita. I'adun bisyarri wa takdzibun bil haq, menjanjikan akan keburukan dan membohongi kebenaran, membohongkan terhadap kebenaran. Jadi kalau dalam bisikan, dalam hati kita ada bisikan, ada jorojoy, ada gerentes, ada kertek, saya ini kok pengen bunuh orang, saya pengen menghina orang, saya pengen mencaci maki orang, saya pengen menjauhi orang, saya nggak mau sholat duha, saya nggak mau sholat berjamaah. Yakinlah, paman wajada dzalika falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yakinkanlah bahwa bisikan itu berasal dari syaitan, dan hendaklah dia minta pertolongan atau meminta perlindungan billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sambil meludah ke sebelah kiri 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Puah. Nah, seperti itu kira-kira. Falyasta'in billah. Jadi kalau ada bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk berbuat keburukan, itu berasal dari bisikan syaitan. Summa ta'ala lalu membacakan Kangjeng Nabi qaulahu ta'ala, akan firman-Nya Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-ayah. Kangjeng Nabi lalu membacakan salah satu firman Allah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kepada kalian itu kefakiran. Setan menjanjikan kita ini keblangsakan, kesengsaraan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan juga menyuruh kalian bil fahsya untuk berbuat keburukan. Al-ayah. Artinya di dalam hati kita ini selalu berkecamuk dua bisikan. Bisikan yang memerintahkan kita untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, dan yakinlah itu berasal dari malaikatnya Allah. Hendaklah kita berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita ada keinginan untuk salat duha, itu bukan keinginan dari kita salat duha itu. Dan jangan kita menuntut dengan salat duha itu Allah memberikan rezeki yang banyak. Karena itu bisikan itu berasal dari Allah sendiri melalui para malaikatnya. Jadi tidak akan timbul ujub dalam hati kita. Saya sholat duha, saya sholat tahajud, saya bisa wirid dan lain sebagainya. Ya, yakinlah bahwa itu bukan kehendak kita, ya, tetapi kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak timbul ujub. Jadi kalau tidak meyakini bahwa ini dari Allah, akhirnya timbullah ujub. Ya, aing teh atuh. Siapa dulu dong? Saya ini paling dekat dengan Allah. Saya paling pinter, saya paling alim, saya paling soleh. Itu akan berbahaya. Maka sekali lagi, jika ada bisikan yang positif, maka itu yakinlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya dalam hati kita. Dan jika ada bisikan yang ke arah yang negatif, maka yakinlah itu berasal dari musuh kita, yaitu syaitan la'natullah alaih. Waqala, dan berkata siapa Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrah, innamahuma hammani yajulani fil qalbi, hammun minallahi ta'ala wa hammun minal aduwi asyaitan. Dalam menafsirkan hadis di atas, Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa bisikan itu adalah hamman. Hamun itu obsesi. Ya, bisikan juga. Ya, julan yang berkeliling terus fil qalbi, di dalam hati, yang terus berputar di dalam hati setiap hamba Allah. Hammun minallah. Dua bisikan ini, dua obsesi ini, yang pertama datangnya dari Allah Ta'ala, wa hammun minal adu, yang kedua datangnya dari syaitan laknatullah alaih. Farahimallahu abdan waqafa inda hammihi. Maka Allah merahmati, menyayangi seseorang, waqafa yang berhenti, yang tawakuf, yang menunggu, inda hammihi ketika ada obsesi itu, ketika ada lamunan yang datang, ketika ada bisikan yang datang. Jadi tidak langsung dilaksanakan, tidak langsung dijalankan. Fama kana minallah amdahu. Kalau memang itu berasal dari Allah, menyuruh kepada hal yang positif, amdahu, dia lakukan, dia lanjutkan. Wa ma kana min aduwi jahadahu. Kalau berasal dari musuhnya, berasal dari setan, menyuruh kepada yang negatif, menyuruh kepada keburukan, jahadahu, maka dia perangi itu. Jadi selalu berpikir, jika melakukan sesuatu, apa ini dari Allah, apa dari malaikat, apa dari setan. Selalu dipikirkan, apa ini baik atau buruk, apa dampaknya, apa pengaruhnya. Itu selalu direnungkan terlebih dahulu. Kalau memang ada yang positif, dilanjutkan. Kalau ini negatif, jangan. Misalnya kita mau posting nih, postingan atau uploadan, kita mikir dulu ya, apa uploadan ini
ada manfaatnya atau malah banyak madaratnya? Kalau ada manfaatnya, sedikit madaratnya, sudah posting. Kalau banyak madaratnya malah sama sekali tidak ada manfaatnya, sudah gak usah diposting. Jadi apa yang dilakukannya, apa yang akan dilakukannya itu senantiasa melalui pemikiran yang jernih. Apa ini dari Allah, apa dari setan, selalu dipikirkan hal-hal seperti itu. Waqala, dan berkata siapa? Jabir bin Ubaidah al-Adu. Syakautu ilal Allan bin Ziyad. Berkata Jabir bin Ubaidah al-Adwi, aku mengadu, curhat ilal Allan bin Ziyad, kepada sufi yang lainnya, mungkin gurunya, terhadap sesuatu, ajidu yang aku dapatkan, fi sodri, di dalam dadaku, minal waswasah, dari bisikan-bisikan. Faqala, maka menjawab Alan bin Ziyad, innama dzalika mithlul baitil ladzi yamurru bihil lusus. Hati itu seperti diumpamakan dan tidak ada bedanya laksana rumah, alladzi yamurru bihil lusus, yang dimasuki oleh pencuri. Fa in kana fihi syai'un alajuhu, kalau pencuri masuk rumah kita, dia mendapatkan ada sepeda motor, alaju, dia bawa. Dia mendapatkan televisi, alaju, dia bawa. Dia mendapatkan emas, dia bawa. Dia mendapatkan uang, dia melihat ada apa saja yang ada di rumah kita, diambil tuh sama si pencuri itu. Wa illa mabu wa tarokuhu, kalau nggak ada apa-apa dalam rumah itu, ya mau apaan mau diambil, ya sudah, lewat saja dia, dan dia tinggalkan rumah itu. Jadi hati juga seperti itu. yakni annal qalbal khali anil hawa la yadkhuluhu syaitan, atau la yudkhiluhu syaitan. Demikian juga dengan hati. Kalau hati tersebut tidak berisi hawa nafsu, tidak ada keinginan yang macam-macam, maka dia tidak akan dimasuki oleh setan. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh seorang sufi, bahwa hati itu seperti rumah yang didatangi pencuri atau maling. Kalau si pencuri, si maling ini datang ke rumahnya dalam banyak hartanya, ya banyak barang-barangnya, sepeda motor, ada televisi, ada emas, ada uang, ya dibawa. Tetapi kalau di rumah itu tidak ada apa-apa, motor nggak ada, televisi nggak ada juga umpamanya ini kompor gas yang sudah karatan, sudah nggak hidup, nggak mungkin dibawa, ya. Artinya hati juga seperti itu. Kalau di dalamnya itu ada kemauan-kemauan, ya, tentu hawa ini kemauan yang negatif, ya tentu si setan ini diibaratkan sebagai pencuri yang masuk di dalam hati kita, maka dia dengan mudah mengatur ritme atau irama kehidupan seseorang. Ya tentunya setan terus mengajak ke hal-hal yang negatif. Maka sekali lagi, berhati-hatilah. Jika kita ingin melakukan sesuatu, berpikir ulang, banyak positifnya atau banyak negatifnya. Kalau yang banyak positifnya, banyak manfaatnya, macam maslahatnya, itu berasal dari Allah, laksanakan. Kalau banyak negatifnya, banyak keburukannya, banyak sisi madaratnya, berarti itu dari setan, ya tinggalkan. Walidzalika, oleh karena itu, qala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa, tidak ada laka kepadamu, alaihim, bagi mereka, apa, sultanun, kekuasaan. Jadi firman Allah ditunjukkan kepada iblis, kepada setan, bahwa tidak sedikit pun
kekuasaan atau pengaruh yang bisa dilakukan oleh setan kepada hamba-hambaku. Jadi kalau kita ingin hidup ini tidak dikendalikan oleh setan, maka jadilah hamba-hamba Allah. Fakullu man ittaba'al hawa fahuwa abdul hawa. Setiap orang ittaba'a yang selalu mengikuti al-hawa, kemauannya, keinginannya, fahuwa maka orang tersebut abdul hawa. Dia adalah hambanya hawa itu. La Abdullah, bukan hamba Allah. Kalau dia ingin cari duit dengan cara yang haram, berarti dia hambanya duit. Kalau dia ingin cari popularitas dengan cara yang tidak benar, dia juga berarti hamba popularitas. Kalau dia mengikuti keinginannya untuk mendapatkan jabatan, maka dia juga menjadi hambanya jabatan, hambanya kekayaan, hambanya duit, hambanya mobil, hambanya sepeda motor, hambanya harta, hambanya dunia ini. La Abdullah, bukan hamba Allah. Walidzalika, oleh karena itu, la yudkhiluhu syaitan, dia tidak akan dimasuki oleh syaitan. Kenapa? Karena dia menjadi hamba Allah. Wa qala ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita, tidakkah kau lihat, tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau mengetahui man orang ittakhadha yang menjadikan ilahahu, Tuhannya itu hawahu, hawa nafsunya. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maksudnya, wa huwa isyaratun ila annal hawa ilahu. Ini adalah isyarat bahwa hawa itu, kemauannya itu, keinginannya itu, obsesinya itu adalah ilahu, Tuhannya dia. Wa ma'buduhu, dan yang dijadikan sesembahannya dia. Fahuwa abdul hawa, maka orang tersebut adalah hambanya hawa, hambanya keinginan, hambanya harta, hambanya jabatan. La Abdullah, bukan hambanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, maka jika kita tidak ingin dikendalikan oleh setan, maka jika ingin hawa kita, keinginan kita selalu positif, tidak mengarah kepada negatif, jadilah hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Jangan menjadi hambanya setan. Karena kalau kita turuti, kita ikuti semua keinginan di dalam hati kita, tidak peduli keinginan itu tidak pernah dipikirkan apakah positif atau negatif, apakah mengandung maslahat atau madarat. Yang penting keinginannya itu tersalurkan dan syahwatnya merasa terpuaskan, maka dia bukan menjadi hamba Allah, tetapi menjadi abdul hawa, menjadi hambanya hawa nafsu. Akhirnya dia dipertuhankan. Apa yang diinginkannya itu tunggul di darut, catang di rumpak. Tidak mempedulikan halal dan haram, tidak mempedulikan apakah ini menyakitkan orang lain atau tidak, tidak mempedulikan apakah ini maslahat atau madarat. Yang penting dia punya jabatan. Ya terserah kita sekarang kembali kepada diri kita sendiri, introspeksi kepada diri kita sendiri, khususnya kepada diri saya. Mari kita introspeksi setelah mengkaji kitab ini, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, menafsirkan tentang dua ayat Al-Quran, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Yang kedua, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Terus yang ketiga, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Penafsiran dari ketiga ayat tersebut adalah, pertama, dalam diri kita, di dalam hati kita, ada dua bisikan yang berasal dari malaikat, yang satu lagi berasal dari setan. Jika memerintahkan kepada yang positif, berarti itu dari malaikat. Dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Kalau kita ingin sholat duha, kalau kita ingin sholat berjamaah, memujilah kepada Allah. Kalau dalam hati kita berkeinginan untuk sedekah jariyah, untuk menyantuni yatim, untuk silaturahmi dan lain sebagainya dari hal-hal yang positif. Alhamdulillah ya Allah, kok saya pengen jariyah. Alhamdulillah ya Allah, kok saya pengen sholat duha.
Alhamdulillah ya Allah, kok saya pengen sholat berjamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi jika bisikan itu, jika obsesi itu memerintahkan kita untuk melakukan kejelekan, keburukan, bermusuhan dengan orang lain, tidak mau sholat, tidak mau berbagi dengan sesama, tidak mau mengeluarkan sedekah jariyah, maka yakinkanlah bahwa itu bisikan berasal dari setan. Dan hendaklah fal yasta'id billahi minasyaitonir rajim, hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lalu kemudian kesimpulan yang ketiga adalah, kalau kita ingin menjadi hamba-hambanya Allah, maka jangan mengikuti semua keinginan hawa nafsu kita. Karena kalau kita mengaku hamba Allah, tetapi semua keinginan atau syahwat yang ada dalam hati kita ini diikuti, tidak peduli positif dan negatif, tidak peduli maslahat dan madarat, maka kita bukan Abdullah, tetapi Abdul Hawa. Kita menjadi hambanya hawa, hambanya duit, hambanya jabatan dan lain sebagainya. Semoga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dari bisikan-bisikan setan yang akan mencelakakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terusir dari hambanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma qadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.